Pak Siswanto ini usul pemilik VTube mendirikan lagi dengan market plan. Oh, market plan ini nulisnya market plane. Plane itu pesawat. Market plan tulisannya tanpa E ya. Sama persis VTube dan V Plus dengan nama perusahaan berbeda dengan alasan dapat izin resmi regulator dan untuk dapat investor baru, semula dari nol lagi. Kalau begitu pasti jalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Siang ini saya ingin merecharge diri saya dan teman-teman semuanya dengan membacakan komen-komen yang ada, dan apabila ada beberapa komen yang perlu ditanggapi ataupun perlu diberikan penjelasan, nanti saya akan kasih penjelasan ya, akan perjelas. Teman-teman, di video saya sebelumnya berjudul VTube Beda Nasib dengan Binance, memang ada beberapa hater yang menulis macam-macam ya, tentang bagaimana perbedaan VTube dan cryptocurrency. Ya jelas berbeda karena memang projectnya berbeda, underlying-nya berbeda, macam-macam lah. Ini semuanya jelas berbeda. Hanya yang saya sampaikan di dalam konten ini adalah persamaan cara jualnya, jadi persamaan perdagangannya, yaitu peer to peer itu. Bahwa kalau kita bicara tentang cryptocurrency sebagai aset dan VP sebagai aset, sama saja, nggak ada bedanya. Cryptocurrency dimakan nggak bisa, dipakai untuk apapun nggak bisa, karena dia adalah digital. Sama, cryptocurrency juga nggak bisa digunakan selain untuk membangun aset saja, membangun digital aset saja. Jadi memang sama. Bahkan kalau ya kemudian ada yang ngomong paham nggak dengan blockchain? Ya kalau nggak paham, saya nggak berbisnis kripto. Masa seorang pebisnis kripto nggak paham blockchain, nggak paham DeFi, nggak paham macam-macam ya, hal-hal yang berkaitan dengan itu, ada desentralisasi dan lain-lain lah. Tentu kita paham ya. Jadi kalau yang nanya seperti itu malah pasti nggak paham apa itu VP kan gitu. Jadi apa underlying-nya VP, ya, nggak paham mereka, makanya bertanya seperti itu. Jadi abaikan saja, saya hapusi yang nggak jelas. Oke teman-teman, karena saya di dalam konten tersebut tidak hanya bicara VTube, tapi juga ngomongin bagaimana peer-to-peer trading di dalam Binance ya. Ada teman yang lain yang berkomentar, kemudian dikomentari banyak, ini ada 12 balasan. Saya tidak akan baca satu persatu ya. Ini William Theodore, I respect your work mates. BTC appear bound for higher volatility as referred on chain metrics suggest that buying pressure is accelerating. Tapi sudahlah, kita nggak usah lagi pula kalau saya jelasin terlalu panjang. Ini yang di atas sudah saya like ya, saya sudah komen di sana juga. Kalau teman-teman lihat, saya ada komen di sini. Nah tuh. Oke, kita baca yang selanjutnya. Gado-gado 5 menit yang lalu. Salam Pak Ustadz dari Palembang. Apakah VTube scam atau tidak ada harapan lagi VTube akan on? Bagaimana pendapat Pak Ustadz menanggapi maintenance atau apalah yang membuat VTube tidak on sampai sekarang? Mohon penjelasan Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Teman-teman yang lain juga mungkin perlu mendengar ini, bahwa seperti kita ketahui sebelumnya,
VTube ini diduga menjadi satu entitas yang bisa berpotensi merugikan masyarakat. Nah, jadi regulator memandangnya seperti itu dulu. Kemudian dicap ilegal kan gitu. Sebelum dilakukan pengurusan izin kan diblokir ya, sebelumnya diminta dulunya server tidak di dalam negeri, kemudian diminta untuk dibawa masuk ke dalam negeri karena VTube ini memang pengen mengikuti regulasi di Indonesia karena memang basis bisnisnya ada di Indonesia paling utama. Kemudian VTube membawa servernya ke dalam negeri. Ternyata apa yang terjadi setelah masuk ke dalam negeri justru kemudian ditutup, diblokir. Nah, itu satu hal ya. Hal lain adalah setelah dilakukan negosiasi, pengurusan izin apa segala macam, kemudian muncullah izin-izin yang dibutuhkan sehingga dinyatakan menjadi legal. Nah, bisa dibayangkan entitas yang tadinya dianggap illegal, dianggap berpotensi merugikan, kemudian dilegalkan, dinormalisasi, itu artinya tidak terbukti apa yang diperkirakan sebelumnya. Itu harus teman-teman tahu. Hater juga supaya tahu ini, bahwa sesuatu yang tadinya dianggap itu belum tentu benar. Dianggap berpotensi merugikan masyarakat, kemudian dilegalisasi. Nah, setelah dilegalisasi dengan perubahan ini, perubahan itu, kemudian terjadi kesepakatan, lalu dilegalkan. Jadi kalau sekarang masih ada yang menganggap VTube ini menipu, itu bisa diproses secara hukum ya. Oke. Apakah VTube nantinya akan on? Ya jelas akan on. Mengapa demikian? Karena saya dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat, saya tahu, dan saya termasuk orang yang dilibatkan untuk mengetahui ini, bahwa ada beberapa orang yang sedang memperjuangkan itu. Jadi Anda yang tidak melihat, ya kami mengerti bahwa Anda tidak yakin, atau Anda khawatir, atau Anda meragukan. Tapi kami yang melihatnya dengan mata kepala kami sendiri, dan kami yang terlibat, kami melihat bahwa VTube ini sedang diupayakan, sedang diperjuangkan. Kalau ada satu perjuangan, pasti akan ada endingnya, akan ada hasilnya. Apalagi ini sudah legal. Kalau sudah legal itu diperjuangkan, ya tinggal kita tunggu selesainya. Perjuangannya tidak akan tidak berhasil. Apalagi sudah saya katakan berkali-kali bahwa investornya sudah siap. Kemudian Siswanto, kayaknya Mas Sandikala, dia nggak tahu siapa saya, tapi ya salah sebut aja. Dikiranya Sandikala itu nama saya. Oke lah, biarin aja. Ini nggak tahu siapa dia. Kayaknya Mas Sandikala ini mulai menyadari VTube jika VTube tidak scam, namun yakinlah bahwa nggak bakalan ada investor yang mau, karena tinggal bayar VIP member. Nah, ini akibat tidak tahu tapi kepedean untuk ngomong. Jadi anda ini para hater, para orang-orang yang nggak ngerti, nggak tahu apa-apa tapi sukanya ngomong. Nah, inilah potret netizen Indonesia. Kasian deh kalian ya, kasian banget. Udahlah, biarin aja, anggap nggak ada itu. Kemudian JPT Channel, tadi siapa namanya? Siswanto. Oke, sekarang JPT Channel. VTube kan juga bisa dikatakan menambang VIP dengan cara nonton iklan, sama seperti aplikasi-aplikasi lain menambang dengan menghasilkan kripto. Jadi kripto ini memang mining kan basisnya. Apakah kripto yang dihasilkan dibeli oleh perusahaan? Kan tidak, tapi dijual ke pasar kan. Tapi perlakuan beda terhadap VTube sehingga harus dihentikan. Padahal tidak ada satupun member VTube yang dirugikan. Yang menanggung dosa terbesar siapa kalau begini Pak? Sudah menyusahkan 17 juta member yang tadinya berharap ada perbaikan ekonomi malah pupus. Nah ini memang kondisi seperti ini ya sudah terjadi, dan mudah-mudahan ke depan tidak lagi akan tersandung dengan hal-hal seperti itu. Ke depan kalau memang VTube bisa buka, berarti VTube memiliki kekuatan yang lebih dari sebelumnya.
Kemudian memang skema kerjanya kripto dengan VP dalam hal pembentukannya ya mirip ya. Cuma memang mining kripto ini kan tidak sesederhana mining VP ya. Mining kripto pada awalnya ya, sekarang mah sudah banyak kemajuan teknologi sehingga meringankan. Kalau sebelumnya kan berat tuh menambang kripto ya. Kita mengetahui sendiri bagaimana Bitcoin ditambang dulu. Oke lah, kita lanjutkan Dahlia BJB. Oh, Bang Jabar ya, BJB ya. Oh, Dahlan BJB. Sedih gue dengernya. Ya, memang begitulah, kita semuanya sedih ya. Memang seperti itu yang terjadi. Kadang-kadang sebagai regulator juga mereka memang dituntut harus banyak belajar, cepat merespon, cepat memberikan solusi-solusi bagi masyarakat luas, karena ya memang mereka tentu punya keinginan untuk menjaga masyarakat secara keseluruhan, tapi kadang-kadang tindakan yang dilakukan justru kemudian merugikan sebagiannya. Tentu mereka tidak menginginkan itu ya, tapi sekarang toh sudah dilegalkan, jadi kita tidak usah terlalu banyak menanggapi atau mengomongkan regulator lah, bukan ranah kita, biarkanlah. Kemudian Satya Dharma Kusuma. Oh, ini ada Siswanto lagi. Pak Siswanto ini usul pemilik VTube mendirikan lagi dengan market plan. Oh, market plane ini nulisnya market plane. Plane itu pesawat. Market plane tulisannya tanpa E ya. Sama persis VTube dan VPlus dengan nama perusahaan berbeda dengan alasan dapat izin resmi regulator dan untuk dapat investor baru, semula dari nol lagi, kalau begitu pasti jalan. Pak Sis, usulan ini sebenarnya bagus ya. Usulan ini bagus, tapi tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Kalau kita punya PT dan PT itu milik kita sendiri, kita bisa buat apa saja terhadap PT kita. Tapi bagaimana kalau perusahaan itu milik banyak orang, milik konsorsium misalnya? Ya, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan keinginan kita sendiri. Semua harus sepakat ya. Namanya bermasyarakat, namanya bergabung, namanya joint venture, namanya merger, bukan merger kalau ini ya, namanya bersatu di dalam sebuah perserikatan ya. Semuanya harus diselesaikan. Tidak bisa salah satu pihak mengambil keputusan semaunya sendiri seperti itu. Tapi kalau itu dilakukan, kenapa tidak? Kalau memang itu satu kesepakatan ya, itulah, kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh VTube ke depan, oleh PT Future Viewtech atau orang-orang yang ada di dalamnya. Satya Dharma Kumara, siap nyimak Pak Ustadz, semangat. Terima kasih, semangat Pak Satya. Pokoknya selama kita masih mendapatkan informasi dan informasi itu A1, kita tetap semangat. Apabila pada saatnya diinformasikan bahwa misalnya ini nih, kita mudah-mudahan naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya, misalkan terjadi ya itu berhenti, saya pasti akan umumkan. Saya memang menempatkan diri sebagai orang yang menyampaikan informasi, jadi apapun yang saya dapatkan pasti saya informasikan. Saya tidak menambah, tidak mengurangi, gitu aja. Jadi di situ. Tapi saat ini semua masih baik-baik saja, jadi kita semangat gitu ya. Oke, Dev, kayak bawang merah dan bawang putih ya, itu nanti jadi muncul ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada yuyu kangkang ya kan. Udahlah, itu saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Oke, mata kata, mohon infonya Pak Ustadz tentang tutorial pendaftaran dan menjalankan misinya itu bagaimana. Oke lah, itu sudah saya balas, silahkan hubungi saya melalui WA kalau yang praktis-praktis begitu. Semakin kesini kok semakin mencari prospek atau member dengan bendera yang berbeda Pak Ustadz, leader ya.
Anda Jais V Plus ya, Anda mesti tahu bahwa setiap orang memiliki kemerdekaannya sendiri untuk melakukan bisnis apapun, untuk menentukan sikap apapun. Hanya saja Anda mesti lihat, seseorang yang membawa dua bendera bukan berarti orang itu mengedepankan satu di antara duanya. Bisa saja dua bendera dibawa bersama-sama, disukseskan bersama-sama, tidak ada masalah di situ. Saya sukseskan VTube, saya perjuangkan VTube, dan saya perjuangkan kehidupan saya sendiri dengan bisnis yang lain. It's okay, why not? Tidak ada yang melarang, tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan, tidak ada yang membatasi saya dalam hal ini. Bahkan pemilik V Plus pun memperbolehkannya. So, why not? Kemudian Rofik, VP kalau diginiin bisa naik turun dan harus bersaing dengan koin lain di marketplace. Kok marketplace? Oke, pertanyaannya, fungsi VP ini buat apa? Apa alasan untuk membelinya? Aduh, ini berarti bukan VTuber, jadi nggak ngerti bahwa kekuatan underlying VP itu adalah iklan. VP dibeli untuk mengaktifkan iklan. Ini sudah saya jelaskan berkali-kali lah, saya malas menjelasin lagi. Yang jelas, kalau VP kemudian diarahkan menjadi koin, kripto, maka sudah bukan lagi token seperti sekarang yang dipakai untuk pengganti nilai buat iklan lain, mesti beda peruntukan, beda konsep dan lain sebagainya. Kalau memang mau diarahkan ke cryptocurrency itu perlu penelitian tersendiri dan perlu proses tersendiri. Jadi tidak bisa. Kalaupun sudah jadi koin ya memang harus naik turun fluktuatif seperti koin yang lain, tergantung pasar. Dan fluktuasi itu juga tergantung pasar. Artinya kalau memang mau ke sana ya why not. Tapi saya kira sampai saat ini dinyatakan oleh manajemen tidak ingin diarahkan ke sana. Tidak ingin artinya kemungkinan untuk ke sana ya sedikit. Itu kalau terpaksa kali. Kemudian Sindu Margono, Pak Anies garap ninggal na VTube kayak kue apa Pak? Ger kayak kue nyong ya garap melu bae lah. Orang apa tuh ya? Ya ikut ya silakan, bebas. Anda mau ngikut, Anda mau apa, wis pokoknya bebas, tidak ada yang melarang ya, monggo silakan. Rosa, sayangnya sistem peer to peer bermasalah ya Ustadz, padahal sama sekali tidak merugikan para membela. Itulah belum ada, kalau istilahnya Bro Chris itu, pemerintah kita ini belum mempunyai aturan, belum mempunyai baju, tapi dipakaikan baju lain. Nah, itulah nasib. Kemudian Andi, ini mirip VTube. Kenapa? VTube nggak diperbolehkan pakai sistem yang begini ya. Itulah. Why not? Why gitu loh. Saya juga punya pertanyaan yang sama, makanya saya bikin konten. Saya menemukan pasar P2P atau perdagangan P2P di Binance itu, saya kaget waktu itu. Saya menggunakannya udah agak lama, kemudian sudah saya bikinkan tutorial sebelumnya juga, tapi karena kagetnya kok nggak selesai ya udah saya bikin konten aja hari ini, tadi malam ya. Assalamualaikum, join dong Tat, gimana caranya presentasi yang lengkap dong, sama nggak dengan Bu Siska Pleta di Bontang? Ya Sindu Margono itu tadi yang ini ya, yang pakai bahasa ngapak tadi ya. Oke Pak Sindu Margono, kalau mau tahu silahkan WA saya. Ini sudah saya balas nih. Kalau mau tahu silahkan WA saya. Jadi kalau di konten saya tidak memberikan informasi spesifik, apalagi ini konten ini nggak jelas ini VTube apa royalty ya kan. Ini sebenarnya saya mau bicarain VTube, tapi kemudian ada kripto sehingga ya ada aja yang nyangkut ke royalty. Oke. Ants Army L7 Lorge apalah loroh apa aja. Oke lah. Regulator kita yang bikin bingung, P2P dilarang. Sekolah di mana dia? Jangan ngomong gitu dong. Dan dunia pun tertawa ngakak. Waduh, jangan mengolok-olok. Mereka dipilih bukan tanpa screening, jadi mereka sudah
ada di sana dengan prestasi mereka. Jadi biarlah setiap hal itu ada hikmahnya. Ini semua terjadi dan tentu ada hal-hal lain yang bakal terjadi lagi. Hal-hal lain yang mesti akan terus mengikuti terjadi dan mudah-mudahan semuanya mengambil pelajaran. Dan waduh, ini ada yang menjawab korupsi merajalela di bisnis yang membantu umat malah dipersulit ya. Ya memang jangan dihubungkan ke korupsi lah. Ini kita nggak ngerti ada hubungannya apa enggak dengan korupsi. Meskipun kita tahu Indonesia tradisi korupsinya memang besar, luas dan masif. Tapi jangan dihubung-hubungkan ke sana, nanti railok. Oke ya, teman-teman, saya menghindari untuk membuat statement apapun terkait sikap regulator karena itu di luar ranah saya, dan saya kira karena kita ini VTube sudah legal ya, kita tinggal mengikuti saja dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena apa? Orang-orang para hater itu menganggap VTube tidak akan bisa on itu karena nggak punya duit kan gitu. Mereka nggak tahu kalau sekarang duitnya udah disiapin. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tapi ada hal lain yang belum selesai. Duit itu bukan segala-galanya gitu loh ya. Ada hal lain. Sekarang Anda punya duit 2 juta, Anda baik-baik saja, nggak rebutan. Tapi ketika Anda punya beberapa triliun, mungkin Anda jadi bingung mau diapain itu uang gitu loh. Paham ya? Hal-hal seperti itu, apalagi ada kaitannya dengan yang lain-lain. Mungkin Anda sekarang punya usaha bersama teman-teman ya, lagi sedikit prihatin, ketika banyak bingung baginya, atau ada yang pengen lebih banyak, macam-macam lah. Ini namanya usaha ya. Anda yang sudah berpengalaman di bidang usaha pasti mengerti apa yang saya sampaikan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi satu insight lah. Paling tidak saya dengan membaca komen teman-teman yang positif itu membuat saya makin semangat membuat konten lagi, mencari informasi yang jelas. Kalau membuat kontennya itu ya bisa buat, bisa enggak ya terserah saya, tapi mencari informasinya ini penting karena saya tidak boleh membuat konten hanya ngarang bebas. Itu saya hindari. Begitu, dan selamat siang, selamat beraktivitas semuanya, dan tetap sehat ya.